Biasa orang yang belum terlalu kaya, ya itu kalau kayak gitu wah ngamuk marah, ya. Nomor teleponnya sini berapa atasanmu? Saya akan laporkan kamu ya. Ini tas saya ganti loh ya. Itu berarti belum terlalu kaya. I wanna thank you, God. I wanna thank you, Lord, for everything I have. Kemarin minggu lalu saudara, saya ada pertemuan di salah satu restoran. Saya juga diundang datang ke restoran itu sama yang punya restoran. Ketika kita sudah pesan makanan, minuman, saya pesan jus sama suami. Saya duduk di kursi, tas saya taruh di belakang saya. Mbaknya yang bawa jus itu, dia pegang baki begini, isinya 2 jus, 1 buat suami, 1 buat saya. Dia dari arah belakang saya. Dia turunkan jus suami saya begini, 1 baki di tangannya begini dengan jus saya. Waktu dia taruh jus itu di meja suami saya, yang ini tumpah ke badan saya. Semuanya belakang itu basah sampai masuk ke celana saya di belakang, sampai separohnya ketuang di dalam tas saya. Dan tas saya separoh isinya jus. Enak sekali saudara tertawa. Ya, saudara mendengar cerita ini dan saudara tertawa. Kalau saudara dari saya, ya, saya melihat ke tas saya, isinya merah semua cairan air. Saudara, ya dulu kalau hati saya belum penuh firman, itu saya bisa langsung berdiri, mungkin saya jambak itu rambutnya mbaknya. Tapi setelah firman membentuk kita, mungkin kalau dulu saya berdiri dan enggak jambak dia dan kata, Mbak, kalau kerja tuh hati-hati ya, matamu tuh di mana? Itu kan enggak memaki. Saya juga masih sopan kalau ngomong begitu kan. Tapi kali itu saudara, bahkan orang yang di sekeliling saya itu semua syok dan kaget melihat itu. Beberapa teman juga sempat terpancing emosi dan bilang, Mbak kenapa sih bisa begitu? Saya itu berdiri, saya sudah mau tegur mbak itu saudara, tiba-tiba di hati saya itu bilang begini, kalau kamu yang jadi mbak itu, gimana perasaanmu? Saya tahu itu mbak ketakutan sekali karena saya ini tamu dari pemilik restoran. Dia juga tidak sengaja melakukan hal itu kan. Saya tiba-tiba berdiri. Firman itu bicara di hati saya. Yesus bilang, apapun yang engkau ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain, supaya Bapamu yang di sorga melihat hal itu. Saya berdiri saudara, saya ambil tisu, saya lap tas saya. Mbaknya itu, Bu saya minta maaf, Bu saya minta maaf. Enggak apa-apa mbak, semua orang bisa salah. Teman saya lapin tas saya, kamu tahu nggak harganya tas ini berapa mbak? Ini gaji berapa tahun loh. Saya cuma bilang, Bu enggak usah ngomong begitu. Saya sempat juga berpikir kalau tasnya rusak. Tiba-tiba di hati saya tuh bilang, kalau rusak kan nanti ada gantinya. Benar? Saudara, kita nih seringkali kalau jadi orang yang biasa, orang yang belum terlalu kaya, ya itu kalau kayak gitu wah ngamuk marah, ya. Nomor teleponnya sini berapa atasanmu? Saya akan laporkan kamu ya. Ini tas saya ganti loh ya. Itu berarti belum terlalu kaya. Kalau saya sih sudah kaya hati. Amin. Kaya hati Bapak Ibu. Bukan apa-apa ya. Saudara, sering kali coba kita memahami kalau kita di posisi orang itu. Saya ingat teman anak saya cerita gini, Mam, aku punya teman dia kerja sebagai barista di salah satu kopi yang cukup ternama. Jadi temannya anak saya ini curhat sama anak saya. Dia bilang begini, aku tuh stres banget loh, papa mamaku mau bercerai. Setiap hari aku hanya mendengar pertengkaran dan aku harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupku sendiri. Dan ketika pikiranku lagi tidak tenang, saya bikinin kopi untuk seorang pelanggan dan salah campur susunya. Sebenarnya masih enak, tapi ibu itu protes dan marah. Dia langsung viralkan itu
di sosial media, di tag nama orang itu dan diangkat di nama kopi itu. Dalam waktu berapa menit langsung dari pusat telepon saudara orang ini. Dan dia bilang, kamu kehilangan pekerjaan, kamu tahu kamu sudah. Saya dalam hati saya, seringkali kita tuh tidak mencoba berada di tempat orang lain. Dia sedang memikirkan bagaimana papa mamanya mau bercerai, dan kita kadang-kadang dengan seenaknya kita bertindak seperti itu karena hati kita nih yang rusak. Saya bilang sama anak saya, kasihan ya, saya nangis dengar cerita itu. Saya bilang kasihan banget ya Ji, coba kalau sampai kita tahu kisah yang sesungguhnya, karena semua orang itu punya cerita saudara. Saya juga berpikir, ya mungkin mbaknya itu juga dia lagi punya banyak pikiran hari itu dan dia tumpahkan jus itu ke baju saya. Saudara, saya yakin kalau hari itu saya marah, bisa jadi mbak itu akan kehilangan pekerjaan. Tapi karena hari itu saya tenang, saya tidak ada pengen marah sedikit pun. Bahkan dia akhirnya ngajak saya, ayo Bu kita masuk ke ruang VIP punyanya owner, saya mau keringkan baju ibu pakai hair dryer. Kita masuk, dia lapin badan saya sambil terus cium tangan saya, Bu saya minta maaf. Saya tahu saudara, dia lakukan itu karena dia takut kehilangan pekerjaan. Dengan apa dia akan hidupi keluarganya. Saya cuma bilang, Mbak hati-hati, lain kali coba kalau Mbak kena ke orang lain Mbak, mungkin Mbaknya bisa kehilangan pekerjaan. Dia bilang, iya Bu, terima kasih ya Bu, terima kasih. Dan hari itu seperti tidak terjadi apa-apa. Bapak Ibu, kalau hatimu itu penuh dengan firman Tuhan. Hari ini saya melihat banyak orang sombong. Ya. Di hotel aja, masuk hotel. Banyak saudara. Lihatlah ada petugas lift yang pencet. Kenapa sih gak ngomong, makasih ya Pak. Ada orang-orang yang sok kaya, masuk, gak pernah ngomong apa-apa, cuma lantai 18. Dalam hati saya, kau itu seperti kau robot yang bernafasmu itu cuma di-charge pakai baterai. 1 menit aja Tuhan tahan napasmu, mati kau. Gak usah terlalu sombong. Jadi orang tuh biasa aja. Ya ada orang-orang begitu. Saya masuk di lift saudara, gayanya itu lihati dari atas sampai bawah. Semewah apapun mobilmu, Tuhan tuh gak tertarik dengan itumu. Tuhan gak tertarik dengan apapun yang kau miliki di dunia ini. Dia tertarik hatimu itu loh. Seringkali kita ini orang Kristen gak bisa jadi berkat. Baru kaya sedikit, kayak gitu-gitu tuh orang kaya sedikit. Ya, kalau merasa dihina, difitnah, jangankan ini ya. Kau saja bisa saya beli loh. Berapa hargamu? Aduh, itu biasanya belum terlalu kaya, sok kaya. Ayo Bapak Ibu, kalau kita nih jadi orang kaya yang punya kaya hati. Sekalipun kita direndahkan, sekalipun kita diapain, coba kita tempatkan posisi kita di tempat orang lain itu. I wanna